Saya kelahiran tahun 95, Mbak. 95? Ya. Oh, berarti sangat muda. Penghasilan Bapak sendiri itu dalam 1 bulannya itu berapa? Ya, kurang lebihnya hampir 50 lah, Mbak. Bersih. 50. Bersih itu ya? Ya. Wah, jadi ini usaha. Alhamdulillah, nah ini kita sudah berjumpa langsung dengan Bapak pengusahanya. Mari kita tanya-tanya bagaimana prosesnya, bagaimana produksinya dalam media tanam kokopit organik serabut kelapa ini. Dengan Bapak siapa ya? Bapak Satria. Nama lengkapnya Satria Linur Cahyo. Panggilannya Bapak Sinten? Satria. Bapak Satria. Alhamdulillah. Nah, di sini adalah sebuah gimana nggih, Pak? Bisa disebut dengan usaha nggih? Usaha dari media tanam. Nah, ini bahan dasarnya itu dari apa sih, Pak? Kalau boleh tahu saya. Kokopit, Mbak. Dari serabut kelapa yang sudah dihaluskan Ya. sehalus-halus mungkin. Nah, itu dari serabut kelapa. Jadi di sini menggunakan media tanam seperti itu kan yang biasa kita ketahui dari tanah mungkin, atau media tanam bisa dengan air atau biasa kita sebut dengan hidroponik. Nah, ini yang unik. Kita memakai media tanam dengan serabut kelapa ya, yang sudah dihaluskan. Nah, itu kira-kira apa nggak, Pak, yang ada di situ? Apa juga itu termasuk media tanam dari kokopit itu sendiri? Iya, Mbak. Ini sebetulnya sudah habis stok kami, Mbak. Jadi kalau sekarang emang nggak bisa lihat langsung, untuk bahan baku emang belum tersedia. Begitu. Jadi ya kira-kira seperti inilah gambarannya. Terus tanah tetap ada tanahnya dan kami memakai organik dari kotoran kambing. Nah, itu keunikannya dari usaha Bapak Satria ini. Nah, mungkin ini kira-kira habis sekali stok ya, Pak ya. Sekali stok dalam apa itu bahan bakunya ini kira-kira habis dalam jangka waktu berapa lama ya? Untuk satu truknya kami bisa 2 hari, Mbak. Itu sudah bisa habis di sini, Mbak. Alhamdulillah. Jadi di sini sangat cepat sekali dan mungkin bisa kita lihat di dalam itu ada para pegawai-pegawainya Bapak Satria yang sedang membuat atau mempersiapkan ya, ini sudah diformulasikan sehingga itu disusun ke dalam tempatnya dan dicetak untuk menjadi potongan-potongan kecil. Nah, untuk tahu selengkapnya boleh, Pak, saya melihat tempat produksi Bapak. Oke, monggo, Mbak. Mari ikuti kami. Contoh dari ini yang sudah jadi total atau masih nanti ada proses lagi, Pak? Ya, ini sebenarnya udah jadi, Mbak, tinggal packing di mobil saja. Yaitu yang seperti itu udah tinggal naikkan itu, Mas. Oh ya, jadi yang mungkin bisa kita lihat yang seperti itu yang sudah ditali. Nah, yang sudah ditali itu tinggal kita usung aja ya ke mobil. Ya, tinggal angkut. Ya. Kalau saya ingin tahu tahap awal dari proses pembuatannya kokopit ini sendiri seperti apa? Mungkin Mas Satria bisa menjelaskan bagaimana tahap awalnya, atau mungkin di sini ada tempat untuk pengadukannya atau bagaimana? Oh, kalau untuk pengadukannya ya cuma dicampur lah, Pak. Ada mesin tertentu yang dipakai untuk mencampurnya. Terutama yaitu bahan bakunya tanah, kokopit sama organik dicampur, ya langsung bisa diaplikasikan langsung ke bibitnya. Jadi nggak nunggu proses lama, langsung bisa di packing sekarang, kirim sekarang, pakai sekarang. Wah, sangat alternatif sekali ini dari media tanam kokopit serabut kelapa ini. Untuk itu ya, kotoran kambingnya itu jadi ini diformulasikan langsung dengan serabut kelapa. Itu pakai media tanah mungkin seberapa atau takarannya seperti apa gitu? Ya, untuk bandingannya ya, Mbak, itu 2 untuk kokopit, 1 untuk tanah, 1 untuk pupuk. Jadi gitu. Untuk kita kan emang tema awal itu kokopit, Mbak. Jadi kenapa kok bilang segitu?
Jadi kalau kita pakai kokopit agak banyak, itu emang kokopit emang bagus lah. Terutama untuk bahan bakunya kan halus. Terus kalau dibesek ini ringan, Mbak. Jadi kalau pengiriman bisa banyak, terus kualitasnya juga stabil, bisa bagus gitu. Baik, jadi seperti itulah kira-kira dari media tanam kokopit ini. Nah, ini untuk perbedaan dengan media tanam lain yang lebih diunggulkan dari kokopit ini sendiri itu seperti apa? Keunggulannya atau kelebihan yang membedakan dengan yang lain? Jadi kalau ini ya, Mbak ya, ini kalau ini dipakai buat nanam bibit, itu akarnya bisa menyebar, Mbak. Beda kalau sama tanah itu. Tanah kalau murni tanah, kalau kena panasan kering, dia keras, sulit untuk berkembang. Dan lembabnya tuh beda ya, tingkat kelembapan dari tanah. Ya, kalau ini kan ibarat ada air, dia nggak mau menahan air terlalu lama. Jadi tepat kering tapi di tumbuhan menjaga ya kestabilan. Untuk tanah biasanya kalau terlalu lembat lama busuk dan mati gitu. Keunggulannya di situ kalau kokopit, Mbak. Dan untuk akar ini bisa gimana ya, lebih menyebar lah ya, lebih bagus juga. Di kualitasnya akar, di kualitas tumbuhan memang sangat berbeda begitu. Nah, ini saya ingin tahu seperti apa tekstur dari kokopit ini. Jadi ketika dipegang juga seperti ini, bisa kita lihat. Nah, ini ada serabut-serabut kelapanya. Jadi ini yang sudah dihaluskan dengan campuran kotoran kambing juga itu tadi ya. Bahan organiknya atau mungkin ada obat khusus untuk apa ya, untuk memformulasikan agar tanah ini menjadi kualitas yang lebih bagus lagi, mungkin ada, atau campuran lain itu ada? Oh iya, ada. Ya tentunya ada, Mbak. Itu kan gimana ya, rahasia perusahaan kita seperti itu. Kalau nggak ada ibaratnya katakan obatnya, enggak, insya Allah nggak mungkin bagus. Ada tahapannya yang terus penanganan khusus lah istilahnya di jadi sini. Ini khusus ya. Ya. Nah, begitulah usaha dari Bapak Satria yang bisa kita ketahui. Jadi selain formulasi dari kokopit, media tanam kokopit organik ini, juga ada rahasia inti dari sebuah usaha Bapak Satria ini. Nah, mungkin ini Mas, saya ingin tahu ini dari lonjongan-lonjongan ini tuh proses tahap keberapa? Mungkin setelah ini tadi ya, serabut yang sudah dihaluskan, untuk pengemasannya ini? Ya, ini untuk tahap kedua ini, Mbak. Oh, ini tahap kedua ya, Mas, untuk pengemasan di dalam kelondongan. Terus tahap ketiganya itu yang lagi dipotong. Oh, ini ada tahap ketiga dari usaha Bapak Satria. Nah, ini. Jadi seperti ini. Itu berarti itu yang kelontongan itu dimasukkan ke dalam kotak ini. Habis itu untuk pemotongannya memakai ini alat potongnya memakai geraji. Oh, jadi seperti ini. Gergaji baja khusus gergajinya, Mbak. Kalau besi biasa nggak kuat. Ya, gampang gabluk lah kalau orang Jawa. Gabluk itu berarti kalau tumpul, jadi nggak setajam yang khusus ini, gergaji khusus. Kalau ngomong Indonesia itu. Berhubung di sini adalah pengusaha dari Jawa nih. Bapak Satria merupakan sosok pengusaha dari Jawa, jadi bahasanya juga memakai bahasa Jawa yang mungkin untuk bahasa Indonesia sedikit kaku. Jadi bisa kita lihat seperti ini. Jadi itu tahapnya. Mohon maaf nggih Bu, ngapunten. Kula angsal nggih. Tangklet-tangklet datang panjenengan. Nggih mboten napa-napa. Niki Bu sinten namine nggih? Ibu Titin. Ibu Titin. Sampun dangu tumut Bapak Satria niki mesen. Sampun kali tahun ya. Kali tahun ya, Dik, 2 tahun ya. Nah, ini adalah salah satu dari pegawainya Bapak Satria. Nah, ibunya sudah bekerja di sini selama 2 tahun. Nah, Ibu dari mana informasi untuk bekerja di usaha Bapak Satria ini? Dari Bapak Satria sendiri. Jadi Ibu
kira-kira rumahnya berarti di lingkungan sini nggih? Dekat-dekat saja. Jadi seperti itu. Nah, ini ibunya adalah tetangga. Alhamdulillah sekali. Oke. Nah itu banyak sekali dari pegawai Bapak Satria. Di sini jadi Bapak Satria ini memiliki usaha dan di sini juga bisa membuka peluang kerja bagi orang-orang sekitar. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali karena jarang gitu kalau semisal ada kayak suatu perusahaan, semisal kalau perusahaan besar itu kan membutuhkan pegawai yang cakap, dalam artian membutuhkan pendidikan yang tinggi. Dengan pekerjaan yang seperti ini, alhamdulillah Bapak Satria juga bisa membuka peluang pekerjaan bagi ibu-ibu dan tetangga, nggih. Untuk ibu-ibu rumah tangga, nggih. Nah, jadi seperti ini. Saya boleh ya melihat yang sebelah sana. Nah, ini itu bisa dilihat para pegawai-pegawainya. Seperti ini nggak dicampur air atau apa gitu, Pak? Emang airnya di sini ada, memang separuh lah dari campuran kandungannya air gitu, Bang. Kita tetap menjaga kelembapan dari adukan tanah tersebut, adukan ke kopi tersebut gitu. Nah, jadi ini kalau untuk karung ini kalau boleh tahu kenapa nggih, Pak? Kalau ini Karung-karung ini untuk media tanam yang bunga kadang. Tanggung ini masih gimana ya, masih nggak karu-karuan lah tempatnya. Masih penataan lah kita. Kalau di tempat produksinya. Ini adalah pegawai Bapak yang bekerja di sini. Kira-kira untuk tanaman apa saja, Pak, yang bisa dijadikan untuk media ini? Ya, itulah, Pak, seperti apapun sepertinya bisa lah, Pak. Untuk sayuran. Terus kalau buah ya buah itu. Lihat sini, Pak, ke kamera. Nah biar jelas. Jadi penjelasan dari Bapak ini mungkin bisa menginspirasi orang di luar sana. Iya. Jadi buah, sayuran, sayur semua bisa. Semua bisa. Ya, kadang untuk tembakau juga bisa. Malah ini yang terbaru jagung. Jagung ternyata juga bisa, walaupun jagung kan termasuk tanaman yang iya. Tapi kalau orang-orang itu lebih kadang pilih praktis ya, itu dia memilih cepatnya ya pakai polybag ini untuk apa itu ya, kualitasnya nanti di tempat tanam memang lebih bagus. Jadi kan dirawat dulu di rumah sampai umur yang gimana ya, yang dibutuhkan lah ya, yang pas untuk jagung tumbuh di tanah, lalu dipindah dengan kualitas yang diinginkan juga. Jadi seperti itu, malah kata Bapak Satria yang terbaru ini adalah bisa untuk menanam jagung. Yang kita ketahui kalau di Jawa, di daerah rumah saya itu langsung dimasukkan ke tanah dengan kedalaman 2-3 cm. Mungkin kita biasa menyeringnya digejek kalau di Jawa itu. Jadi jagung dimasukkan, habis itu menunggu akarnya, dan biasanya langsung pada media tanah itu langsung berada di sawah. Jadi seperti itu. Nah, ini ternyata jagung juga bisa ditanam seperti ini. Jadi untuk para bapak petani nanti, ya mungkin kalau membutuhkan untuk media yang praktis atau mungkin ingin menanam tanaman atau sayuran atau buah, berada di pekarangan rumahnya masing-masing. Ini sangat
membantu. Dengan ukuran yang kecil ini apabila ditanam ya Pak ya, kalau dijajar semua insya Allah itu wah, lumayan itu Pak. Kalau semisal ini semua yang ditanam itu tumbuh subur, jadi seperti itu, tidak membutuhkan lahan yang luas. Jadi mungkin kalau anda sekalian yang menonton video ini mempunyai lahan kecil, nah ini bisa nih pesan langsung kepada Bapak Satria. Ya, ini ya sebenarnya ini cuma media Mbak, tapi kalau ada umur tertentu dan jangka waktu tertentu nggak bisa. Untuk jangka waktu lama nggak bisa, jadi untuk perantara aja dia masih tunas sampai jadi bibit yang berkualitas seperti ini. Jadi begitu ya, ini hanya untuk sementara, untuk mulai tunas sampai bibitnya yang pas untuk dipindahkan ke media tanah yang langsung. Jadi seperti itu. Ini biasanya kalau di sini kan deh pegawainya banyak banget ya Pak ya. Saya lihat ini mungkin tadi sudah banyak yang pulang juga ini. Nah ini kira-kira untuk pemakingannya sudah selesai itu Bapak kirimkan kemana saja yang sudah biasa memesan ke Bapak? Ya terutama ke wilayah Banyuwangi tersendiri, terus sampai ke wilayah Jawa lah Pak. Jawa. Alhamdulillah sudah menyebar luas begitu. Terutama ya ini kalau bulannya sekarang memang musim tanam, itu di cabai, semangka memang permintaan lagi boomingnya ini. Lagi banyak-banyaknya. Alhamdulillah banyak-banyaknya untuk produksi Bapak tadi. Jadi udah menyebar luas nih ini dari usaha Bapak Satria mengenai media tanam kokopit ini sendiri. Jadi sudah banyak. Kalau tumpukan ini ya itu tadi ya Pak ya, formulasi dari awal untuk ini bisa kita lihat di sini ada gundukan yang ditutupi dengan plastik. Nah ini untuk pengambilannya menggunakan sekop. Jadi seperti inilah. Ya ini memang Nah ini untuk bahan baku memang jadi seperti ini ya, bisa kita lihat halus. Sangat halus sekali. Nah ini bisa kita lihat, mungkin bisa di zoom kameramen. Nah ini ada serabut-serabut kecil yang menjadi bahan utama. Nah ini sebuah media tanam organik. Wah ini apabila ada apa itu kotoran kambingnya tersendiri, berarti juga sudah memberikan sebuah vitamin tersendiri ya bagi zat unsur hara tanah itu. Ya memang sudah diproses khusus Mbak kalau untuk kotoran kambingnya sendiri. Jadi untuk pengaplikasiannya nggak langsung digiling, langsung dimasukkan, memang sudah difermentasi begitu. Kalau langsung nggak bisa, terlalu gimana ya, panas nggak jadi lah gitu. Karena dalam ya kandungan kotoran kambing itu ya memiliki zat tersendiri yang mungkin tidak bisa langsung di-apply ke tanah atau ke tanaman. Ya lumayan berbahaya lah. Kalau kokopit ini sendiri juga begitu Mbak, kalau nggak bisa prosesnya juga ini sangat berbahaya juga di tumbuhan. Ada racunnya gitu. Ada racunnya ya, bisa meracuni lah, bahasanya seperti itu, kira-kira kurang lebihnya seperti itu Mbak. Racun yang ditimbulkan mungkin dari efek yang seperti apa nih? Kan ini sifatnya panas ini Mbak kalau udah ditimbun. Jadi tumbuhan kalau langsung diaplikasikan mentahnya mati. Mungkin nanti ada di depan itu tumbuhan yang ditaruhin ke COVID langsung panas, dia ya matilah, nggak bisa berkembang, terutama seperti itu. Jadi seperti itu, harus ada cara khusus dan teknik khusus dalam penanaman kokopit ini ya, menggunakan media tanam ini. Bapak kira-kira sudah berapa tahun menekuni dari usaha kokopit? Alhamdulillah saya dulu mulai 2009 Mbak. Itu 2009? Ya, itu masih tanah tapi Mbak. Sampai di kokopit ini memang sangat lama lah. Alhamdulillah. Sekarang sudah 2021, jadi sudah lumayan lama, 10 tahun lebih ini. Jadi Bapak Satria produksi dari kokopit ini. Ide awal Bapak mengenal media tanam ini dari siapa? Ya dari temen terus mempunyai ide, lalu uji coba sampai ya seperti ini. Alhamdulillah dengan kualitas yang standar, mumpuni lah gitu Pak. Yang
kalau dulu memang masih belajar ya ada Ya formulasi seadanya ya coba gitu. ada kurangnya mestilah gitu ya. Diperbagus lagi sampai nemu formulasi yang pas ya. Ya sampai sekarang ini alhamdulillah udah pas. Sudah pas dan alhamdulillah sudah banyak pegawai yang bekerja dengan Bapak Satria. Kalau 2009 memulai, ini kira-kira Bapak Satria sendiri sekarang berusia berapa? Kelahiran tahun berapa? Saya kelahiran tahun 95. 95. Oh, berarti sangat muda. Umur 20-an ini. Masih injeksi nih Pak. Tenaganya ini. Tenaga super ini. Masih di usia muda sudah memiliki usaha seperti ini. Tapi Bapak juga sudah berumah tangga nggih? Ya alhamdulillah sudah dan punya anak 1. Wah, ini putranya mungkin bisa meneruskan ya. Putra apa putri ya? Putra. Oh ya, alhamdulillah, dan ini putranya mungkin bisa nanti meneruskan dari usaha Bapak ini. Kalau untuk pengiriman, ini Bapak sendiri atau ada orang lain untuk mengirimkan ke daerah luar daerah? Ada yang bertugas sendiri Pak. Sopirnya yang bertugas untuk kirim ada sendiri dan untuk packing ada sendiri semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi begitulah usaha dari Bapak Satria yang bisa kita ketahui. Nah, ini mungkin kita bisa mengambil Angel ya dari sebelah sini untuk melihat pegawainya langsung. Nah, jadi seperti ini. Oh, itu malah ada adik kecil juga yang ikut, mungkin orang tuanya bekerja di sini. Wow, jadi dengan ini kira-kira untuk ruangan Bapak ini ukuran berapa gitu sudah bisa menjadi tempat produksi dari kokopit ini? Ya sebenarnya ini masih kurang lah Mbak. Ini Kurang ya, ingin memperluas lagi lebih banyak lebih. ada 2 tempat Pak. Yang satu ada di tempat saya sendiri di Karangsari sana, ada yang kedua di sini. Oh, berarti yang di Karangsari itu kediaman Bapak. Ya. Kalau yang di sini kediaman siapa Istri ya? saya. Oh, berarti di sini itu kediaman dari istri Bapak Satria. Nah, jadi Bapak punya 2 usaha, 2 tempat. Yang satu berada di Karangsari dari rumah Bapak sendiri, dan yang kedua ini dari istri Bapak. Wah, sangat beruntung sekali ya Pak ya. Dua tempatnya bisa untuk tempat produksi dari media tanam kokopit ini. Kira-kira untuk penghasilan Bapak sendiri itu dalam 1 bulannya itu berapa? Ya kurang lebihnya hampir 50 lah Pak. Bersih. Bersih itu Ya. Jadi ini usaha atau bisnis yang sangat menjanjikan. Jadi kira-kira 1 bulan untuk penghasilan bersihnya itu sudah mendapatkan 50. Nah, kalau untuk penghasilan kotor berarti lebih di atas itu. Iya bisa hampir di 100 juta itu Pak. Alhamdulillah, jadi ini sebuah bisnis yang sangat menjanjikan. Oh ya, mungkin ini para penonton atau pemirsa ini bertanya-tanya kenapa kita pindah tempat. Nah, mungkin ini Bapak memiliki kisah tersendiri dari ini truk nggih Pak nggih. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan ini seperti apa perjuangan Bapak mengenai truk ini. Ya untuk kendaraan ini sendiri ya saya berjuang alhamdulillah mulai saya menjadi sopirnya. Jadi kenangan yang sangat gimana ya? Sangat mengesankan. Ya sangat mengesankan. Perjuangan awal mulai Bapaknya itu merintih dengan temannya, dan ini sudah menjadi milik Bapak pribadi truk ini. Alhamdulillah Pak. Oh, alhamdulillah. Nah, ini selain usaha tadi yang berada di kediaman Bapak Satria dan istrinya, ini Bapak juga sudah membuahkan hasil dari sebuah truk ini. Untuk truk ini apa mungkin juga Bapak gunakan untuk mengirimkan dari media tanam kokopit tadi? Iya Pak. Untuk armada ini memang khusus untuk melayani konsumen media tanam kokopit Pak. Nah, jadi truk ini dijadikan
untuk gimana ya, proses pengantaran dari pemesanan media tanam kokopit. Nah, ini sangat menginspirasi bagi kita semua, terutama saya sebagai anak muda. Yang bisa kita ketahui ya memang dari dulu serabut kelapa atau pohon kelapa itu memiliki segudang manfaat, mulai dari akar, batang hingga daunnya. Nah, di sini ternyata ada sebuah terobosan baru, alternatif baru, kreativitas baru yang dirancang atau dihasilkan oleh Bapak Satria ini dengan membuat media tanam. Nah, media tanam ini tidak seumumnya karena di sini menggunakan dari serabut kelapa yang dicampur dengan kotoran kambing ya, kotoran kambing serta formulasi tertentu, juga dicampur tanah sedikit dengan air sedikit, pasti dengan perbandingan yang Bapak Satria ini sudah pahami, yang telah melakukan uji coba berkali-kali dengan temannya untuk menghasilkan media tanam kokopit yang tadi seperti itu tadi. Sehingga di sini usaha Bapak Satria juga alhamdulillah sudah sangat berkembang hingga dikirim ya keluar Banyuwangi juga nih. Ya, sampai daerah hampir ke luar Jawa juga, Pak. Ternyata sudah sampai keluar Jawa. Nah, kira-kira nih Pak, kalau rata-rata pemesanan itu mungkin seberapa ya? Kalau pesan itu dalam hitungannya ke Bapak itu menggunakan hitungan seperti apa? Kalau pemesan untuk jarak di luar Banyuwangi, kami sediakan fasilitas untuk pick up, Pak, terutama. Kalau pemesan untuk kapasitas besar ya ini truk ini, Pak. Jadi kita menyiapkan 2 armada khusus untuk konsumen gitu. Nah, ini juga di depan saya ini juga ada armada satunya pick up. Ini sudah milik Bapak Satria sendiri ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi ini bisa kita lihat ada 2 alat pengangkut yang dimiliki Bapak Satria sendiri untuk usahanya ini. Nah, satu pickupnya yang mungkin itu di daerah Banyuwangi khusus. Kalau ini untuk pemesanan yang jangka besar atau jumlah besar. Jadi seperti itu. Wah, saya sangat berterima kasih Pak bisa melihat tempat produksi Bapak, bisa tanya jawab dan secara langsung dengan Bapak. Oke, sama-sama Mbak. Ya, semoga jadi motivasi anak muda untuk berkreasi ke depannya, Pak. Amin. Oke, seperti itu, Pak. Jadi seperti itu, mungkin itu adalah close statement dari Bapak Satria, dan Bapak berpesan kepada kita semua bahwa ini mungkin bisa menjadikan motivasi bagi kaum muda atau orang di luar sana. Dengan bahan dasar yang sangat alami, itu bisa kita dapatkan di berbagai tempat dimanapun. Ini bisa menghasilkan sebuah usaha bisnis yang sangat menjanjikan dengan keuntungan bersih sekitar 50 juta sampai keuntungan kotor itu 100 juta. Nah, ini sangat-sangat menjanjikan bagi kaum muda atau bagi calon-calon pebisnis. Nah, ini memiliki untung yang sangat lumayan. Selain itu juga buka peluang pekerjaan bagi orang yang di sekitar rumahnya. Jadi seperti itu. Terima kasih ya Bapak Surya, terima kasih atas waktunya saya ucapkan. Yes, Mbak. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin ini dari teman-teman bisa mengetahui ya dari sebuah video yang sudah kita saksikan dari awal hingga akhir. Kita bersama-sama berwawancara langsung dengan Bapak Satria, seorang pengusaha dari media tanam kokopit ini. Nah, mungkin apabila teman-teman kepo atau ingin mengetahui lebih lanjut, nah bisa komentar di kolom bawah YouTube ini. Selain itu mungkin juga bisa tanya-tanya langsung atau DM ke alamat IG saya. Mungkin itu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.